Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. First of all, let us pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His grace and mercy, we can come together without any obstacle here, with a healthy condition. The workshop of Transfer Information Literacy of the EAIN Salatiga Library with the theme Language Book Review. On behalf of the Honorable the Head of EAIN Library, Ms. Ivonella, and all the participants that come here today, let me deliver the structure of our agenda today. The first is comedy report. The second, the main event of book review. The fourth, the question and answer session. And next, the documentary session, taking a picture, and the rest is closing. Ladies and gentlemen, let's open this event by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The first session, the comedy report, Ms. Ivonella on behalf of the head of EAIN Salatiga Library. Time and place are yours. Ya, terima kasih Mas Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan para dekan dan wakil dekan serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu peserta, baik ada di luring maupun daring. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada hari ini, ada Miss Lia, Mr. Rizky, dan Mrs. Asari Banglarsi. Ya, yang kami hormati juga teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan, yang telah mempersiapkan seluruh persiapannya secara totalitas untuk mengadakan bedah buku baik via daring maupun luring. Dan juga ada Mas Raffi di sini sebagai moderator bedah buku bahasa pada hari ini, dan teman-teman mahasiswa peserta bedah buku bahasa yang kami banggakan. Kami izin Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor untuk mewakili Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Uji Suwarno, yang pada hari ini mendapatkan tugas di Medan untuk acara seminar di sana. Mohon izinnya kami melaporkan kegiatan kami dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9 April nanti. Baiklah, kami laporkan Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor IAIN Salatiga. Untuk kegiatan kami bedah buku yang kami selenggarakan setiap tahunnya, itu sudah kami selenggarakan semenjak tahun 2018, dan ini sudah 4 tahun kita menyelenggarakan kegiatan bedah buku, kemudian ini sosis dan literasi kita. Pada hari ini, pada tahun ini kita menyelenggarakan bedah buku dan literasi kitab dan ORS ditambah dengan budaya literasi nantinya di akhir acara bedah buku ini, yang akan dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Persibda Kota Salatiga. Baik, kami laporkan untuk kegiatan ORS yang kami selenggarakan di tanggal 1 kemarin, kami menghasilkan relawan Zotero yang kami latih pada tanggal 1 kemarin,
Dan alhamdulillah nanti insya Allah para relawan Zotero kami akan mengisi kelas-kelas pada prodi masing-masing. Tujuan dari pelaksanaan ORS, Online Resource Skill dan literasi kitab adalah untuk membekali para mahasiswa untuk bisa mengakses, mempunyai skill, mempunyai kemampuan untuk akses seluruh koleksi digital yang kami langgan maupun kami sediakan pada website kami di website perpustakaan yang Salatiga. Dan untuk pengelolaan agar setiap mahasiswa bisa mengakses dan mengelola seluruh referensinya, maka kami berikan tas begitu, tas yang dinamakan tas Zotero. Jadi kami sampaikan bahwasanya Zotero itu adalah aplikasi pengganti tas kita, jadi virtual bag gitu ya, untuk menyimpan seluruh referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi maupun tesis maupun disertasi maupun penelitian. Jadi kami memberikan pelatihan bagaimana mahasiswa bisa mengakses seluruh koleksi digital yang kami sediakan, baik yang kami langgan maupun open access, dan bisa disimpan dalam tas yang berupa aplikasi Zotero. Kemudian untuk kegiatan bedah buku ini yang kami lakukan sejak tahun 2018, tujuan kami adalah memberikan ruang dan stimulus tersendiri buat teman-teman dosen agar bisa lebih produktif dalam berkarya, seperti bedah buku pada hari ini. Alhamdulillah di tahun 2021 ini ada sekitar 18 narasumber, artinya ada sekitar 18 buku yang akan dibedah. Kemudian yang ketiga yaitu literasi kitab. Literasi kitab ini karena kita memang ikonnya adalah kampus Islam gitu ya, yang Salatiga, maka ikonnya adalah kitab-kitab referensi Islam begitu. Jadi di sini ada kitab-kitab berbahasa Arab yang memang jarang disentuh oleh para mahasiswa, maka kami berinisiatif untuk mengenalkan kitab-kitab berbahasa Arab itu kepada mahasiswa non bahasa Arab, gitu, tidak jurusan bahasa Arab. Jadi seluruh mahasiswa kami inginkan bisa mengakses, bisa menggunakan kitab-kitab yang kami layankan walaupun berbahasa Arab. Maka perlu dikenalkan dengan media acara literasi kitab. Adapun beberapa kitab yang sudah istilahnya disampaikan, sudah diberikan skill literasinya kepada mahasiswa, diantaranya kitab Ar-Razi, kemudian ada Sahih Muslim, kemudian juga Lisanul Arab, kemudian Sofir Hadis Jawami'ul Kalim dan Pohon Sanad, Hadis Arba'in Syekh Yasin, kemudian Tafsir Al-Kasyaf, Sahih Al-Bukhari, kemudian Lisanul Arab, Kamus Al-Muqit, Kitab Al-Minhah Al-Khairiyah fi Hadis Khair Al-Bariyah. Jadi ternyata sudah banyak ya yang dibedah. Jadi insya Allah bedah buku, kemudian literasi kitab, kemudian sosialisasi e-resources, pelatihan Zotero itu abadi. Karena memang kita abadikan di YouTube. Selama YouTube itu ada, artinya bedah buku yang kita selenggarakan di tahun 2019 itu selalu standby untuk bisa dipelajari, dibuat belajar mahasiswa yang memang kebetulan tidak hadir pada waktu acara. Jadi seperti ini ada mahasiswa yang hadir secara online dan daring, dan ada mahasiswa yang memang
tidak bisa hadir karena memang kuota terbatas. Jadi kita abadikan di YouTube, teman-teman semua bisa melihat kembali kegiatan bedah buku tahun lalu. Dan yang terakhir adalah kegiatan budaya literasi masyarakat Kota Salatiga. Nanti kami bekerja sama dengan Bapak Kadinas Persipda Kota Salatiga mengundang para peserta dari TDM, kemudian komunitas, kemudian pustakawan sekolah dan pustakawan Persipda untuk bisa berdiskusi tentang budaya literasi di Kota Salatiga. Baik, begitu Bapak laporan yang bisa kami sampaikan, titipan dari Bapak Kepala Perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mengikuti bedah buku dari awal sampai akhir. Semoga bedah buku pada hari ini dan sampai di hari tanggal 9 April nanti berjalan dengan lancar, dan selamat mengikuti bedah buku, semoga berkah dan manfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Ms. Ivanilla, from this speech and the opening. Now let's begin our main event, the book review. And before we jump into the main part, I would like to introduce you our three favorite speakers. The first one, at the left side of me, is Ma'am Sari, our first speaker. The second was on the right side of me, the most beautiful one. I'm so sorry, I'm sorry. Our second speaker and the last is Mr. Muhammad Abi, our last speaker. So let's begin our first part about the book from Ms. Sari Formulative Master of Art. She was graduated from English and Foreign Indian Language University from India, and today she will explain to us about her latest book. Its title is An Introduction to English Grammar. Oh ya. Okay. An Introduction to English Grammar. Langsung This ke is the most important thing for students of English student only Oh, pakai itu ya. to learn further about English. Why? This is the most fundamental thing for language learner to learn about the English. Belum, berarti Why? ini dulu, Bu. We need to know what Di is a share screen grammar, dulu. the steps, the rules, Saya the zoom. patterns, and after we know, we can make the things, Mana tadi? Ini ya? make the things to learn English in the most beautiful way that we can do. Okay. Ms. Sari Formulasi now was on a doctoral program at Semarang State University, and hope for the best. She will graduate soon. Okay, so let's begin our first book session. The first book, An Introduction to English Grammar, from Terserah, bebas. Ms. Sari Formulasi. Time Bebas. and place are yours. Enggak nyala ya, mic-nya ya. Mas, mic-nya? Udah. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Wakil Rektor 1 IAIN Salatiga, Bapak Profesor Dr. Sayrozi, MAB, dan yang kami hormati pula kepada seluruh jajaran perpustakaan IAIN Salatiga, khususnya kepada Kepala Perpustakaan IAIN Salatiga, Bapak Dr. Wiji Swarno, SIP. Pakai ini. Yang kami hormati pula kepada seluruh narasumber
narasumber yang hadir saat ini, yaitu Ibu Aurelia Adisti, insya Allah juga akan menjadi calon dokter. Amin, 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 Allah, amin, amin, amin. Dan juga yang kami hormati pula kepada Bapak Hasbi, dan Bapak Hasbi juga saat ini sepertinya juga sudah akan punya harapan untuk segera lanjut S3 mungkin di luar negeri, insya Allah. Dan juga kepada Mas Mafia selaku moderator, terima kasih mengantarkan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit atau memperkenalkan buku yang saya tulis untuk edisi terbit tahun 2021. Dan juga yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini, yang hadir secara luring, yang akan duduk dengan setianya sampai kami selaku narasumber memberikan memperkenalkan buku yang akan kami sampaikan, yang insya Allah juga ini menjadi promosi bagi kami, saya secara pribadi sebagai penulis buku tersebut. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita semuanya bisa hadir dalam acara workshop literasi informasi eksternal yang diadakan oleh perpustakaan yang sangat tinggi. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Itu sesi kedua, suruh tunggu dulu. Dan semoga kita semuanya akan menjadi umatnya yang terpilih dan akan mendapat syafaatnya beserta keluarga kita semua. Oke, Bapak Ibu semua dan juga teman-teman yang hadir yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di Zoom, kami ucapkan terima kasih sudah hadir saat ini menyediakan waktu yang ada di Zoom untuk melihat presentasi dari kami yang berkaitan dengan buku yang kami tulis untuk edisi 2021. Bapak Ibu semua, di sini adalah salah satu buku alhamdulillah di tahun 2021. Mungkin ini ada beberapa buku, ini adalah termasuk edisi yang ketiga. Jadi ada edisi 1, edisi 2, ada edisi 3. Jadi ada beberapa kali penyempurnaan karena memang itu berkaitan dengan masalah apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa atau menjadi kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris dasar. Jadi saya masih sangat tertarik dengan hal yang berkaitan dengan buku tata bahasa. Jadi untuk edisi yang ketiga ini adalah menjadi salah satu buku yang saya terbitkan untuk tahun 2021 dan ini yang menerbitkan langsung adalah langsung dari LP2M Press yang sangat tiga. Dan alhamdulillah kita di lembaga yang sangat tiga sudah memiliki press yang sangat terpercaya, yaitu di LP2M Press yang sangat tiga yang insya Allah juga LP2M sudah menjadi anggota API dan IKAPI. Dan ini segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan dan lain-lain itu sudah sesuai dengan aturan dan hal berkaitan dengan buku tersebut. Judul buku yang saya hantarkan saat ini adalah judulnya Introduction to English Grammar. Terus ini adalah saya kira ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Kenapa ini buku ini sangat penting menurut saya, menurut pribadi saya, dan penting untuk saya informasikan kepada teman-teman orang yang sangat tertarik dengan belajar bahasa Inggris. Karena untuk buku yang saya tulis dari judul yang tadi kita pertama ini adalah termasuk bahasa Inggris itu adalah menjadi bahasa komunikasi dan itu sampai sekarang bahasa Inggris tetap memang harus dipelajari khususnya bagi negara kita yang memang untuk bahasa Inggris adalah sebagai bahasa asing yang sampai saat ini memang Indonesia adalah negara yang selalu mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris dari sejak dari TK sampai ke universitas, apapun jurusannya insya Allah bahasa Inggris masih tetap di sana. Dan ini menjadi alasan saya kenapa bahasa Inggris untuk buku ini sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua, bahasa Inggris ini memang sudah menjadi hal yang sangat umum dan ini menjadi suatu kewajiban yang harus dikuasai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik itu dari pelajar sekolah dasar hingga masyarakat umum. Jadi kalau kita menginginkan untuk belajar bahasa Inggris, memang kata bahasa
bahasa memang harus penting untuk dipelajari. Buku apa, sehingga nanti buku-buku yang sifatnya mungkin buku yang akan diperkenalkan oleh dua narasumber kemudian ini mungkin juga berkaitan dasarnya harus buku grammarnya harus menguasai dulu. Jadi apapun yang berkaitan dengan konteks tentang teks-teks yang lain itu grammar itu adalah sangat penting, sehingga nanti ketika kita membaca buku-buku yang itu adalah full text nanti kita akan mudah untuk memahaminya. Dan yang selanjutnya adalah bahasa Inggris itu kita dapat menjumpai bahwa bahasa Inggris itu baik secara tertulis maupun lisan itu memang selalu ada di berbagai aspek pergaulan yang kita hadapi saat ini. Jadi ini menjadi hal penting bagi saya untuk menulis buku ini. Oleh karena itu pentingnya kiranya bagi semua lapisan masyarakat untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dan memahami segala hal yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, buku Introduction to English Grammar ini di sana ada banyak yang ilmu ataupun tata bahasa yang saya sajikan, yang kami sajikan sehingga nanti bisa menjadi acuan awal untuk kalian bisa menguasai bahasa Inggris jauh ke depan. Jadi tentang tata bahasa dasar. Jadi itu nanti akan mempermudah Bapak Ibu semua atau teman-teman mahasiswa semua atau Bapak Ibu guru mungkin yang di sini hadir ini bisa menjadi bahan referensi untuk bisa dipakai sebagai bahan untuk mengajar para siswa Bapak Ibu semua atau para mahasiswa yang ada di sini untuk belajar lebih terkait bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah ini adalah kayak semacam quote dari saya. Untuk menguasai bahasa Inggris, hal yang paling utama yang harus dipelajari adalah pemahaman tata bahasa atau yang disebut dengan grammar. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Silakan nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian itu memiliki buku yang saya tulis. Nah, ini covernya seperti ini. Bisa kalian nanti bisa memilikinya, silakan. Mungkin bagi yang hadir di sini yang luring mungkin ada beberapa yang bisa saya berikan free untuk kalian baca. Ini kenapa buku ini penting, kenapa judul ini penting banget saya sajikan, karena grammar itu, tanpa grammar itu komunikasi itu nanti akan menjadi amburadul, istilahnya tidak terkelola dengan baik. Jadi kalau kita masih hidup di negara yang masih seperti ini, yang masih untuk foreign language, mungkin untuk tata bahasa nggak masalah, tapi nanti mungkin bagi teman-teman di sini ya, kayak Mas Yazdi ini kan pernah keluar negeri atau apa kan, pernah di tes yang masih tes TOEFL atau tes apa, sekiranya nanti bisa diterima kan yang dibutuhkan tidak hanya speakingnya, tetapi ada tata bahasa yang memang harus teruji gitu. Nah akhirnya bisa lolos. Nah itu buku itu yang harus dibaca tuh. Nah ini buku saya menurut pendapat pribadi saya, dan ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman atau Bapak Ibu semua sebagai dasar pengetahuan. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah membangun kredibilitas personal. Nah ini pribadi. Untuk yang selanjutnya adalah ini menjadi indikator kecerdasan dan kemampuan bahasa Inggris. Jadi ketika menjadi mahasiswa bahasa Inggris itu ada beberapa mata kuliah yang kita hadapi, ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Kalau untuk SD SMP kan ada hanya bahasa Inggris saja. Dan itu di dalamnya pasti tidak hanya gimana belajar tentang reading, writing. Nah, itu adalah bagian yang ada di writing itu. Jadi explore tentang writing itu, tentang tata bahasa itu semuanya ada, insya Allah ada di buku ini. Silakan, apapun buku yang kalian punya referensi di rumah, misalnya terkait grammar yang ciptaannya siapa ataupun TOEFL itu grammar dasar ini insya Allah terwakilkan. Jadi apa yang terbahas di sana itu buku saya ini. Oke, ini untuk siapa? Nah, buku saya ini insya Allah nanti ini akan bermanfaat bagi orang yang baru mempelajari bahasa Inggris untuk intermediate sampai upper intermediate. Insya Allah nanti juga untuk mahasiswa yang jurusannya bahasa Inggris ataupun yang bukan, insya Allah ini bisa dipakai. Oke, untuk yang selanjutnya adalah untuk guru bahasa Inggris, ataupun untuk dosen bahasa Inggris, ataupun untuk golongan yang memang dia umum, dia bukan dari bahasa, jadi umum. Misalnya di sini ada Mas Rozika, nah ini bisa pakai. Nah, terus yang selanjutnya ini juga bisa menjadi dasar untuk belajar lebih luas lagi, misalnya tertutup sama Anda. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau mencari beasiswa kan biasanya TOEFL-nya yang harus menjadi dasar. TOEFL-nya harus berapa dan berapa. Nah kan tidak langsung tes gitu lah, nanti nilainya nanti jatuh nanti. Itu sesekali lah harus belajar dasar dulu, baru nanti
kita banyak filmnya di TOEFL memang yang buku-buku yang untuk TOEFL, untuk latihan TOEFL ataupun IELTS. Nah ini untuk manfaatnya, buku ini mengupas dasar-dasar grammar bahasa Inggris dengan penjelasan yang gamblang, mempermudah pembacanya dalam memahami kata bahasa Inggris yang selama ini dianggap rumit. Manfaat yang kedua adalah dicantumkan pula contoh kalimat yang aplikatif beserta latihan soal untuk pendalaman materi di setiap buku, di setiap pokok bahasanya. Yang selanjutnya adalah untuk menyajikan materi grammar dasar yang mudah dipahami oleh semua kalangan, baik pelajar maupun masyarakat umum. Dan ini juga nanti manfaatnya bisa untuk lebih langsung mengenai ke para siswa yang memang mau belajar lebih tentang bahasa Inggris, baik itu yang mahasiswa yang umum maupun mahasiswa yang bahasa Inggris. Nah ini adalah lanjutan dari manfaatnya. Nanti dengan buku ini nanti proses pembelajaran yang akan kalian lakukan nanti akan terasa lebih lengkap kalau kalian itu memiliki buku ini, dan kalian nanti juga akan menguasai lebih bahasa Inggrisnya lebih mudah. Dan ini cocok bagi siswa-siswa yang memang dia dari SD sampai universitas. Saya kira kalau untuk bahasa, kata bahasa tidak akan berubah untuk pola-polanya. Silakan nanti kalian bisa membaca buku ini lebih jauhnya seperti apa. Nah ini daftar isi bukunya seperti ini. Saya kira ini juga akan kalian pelajari. Saya itu suka materi ini ketika saya masih ingat jadi mahasiswa. Saya banyak membaca tentang judul-judul ini. Nah saya kira juga untuk mahasiswa PAI saya pernah ada juga di PGRI. Ternyata materinya juga hampir juga seperti itu, karena memang bahasa yang dipelajari ya itu aja. Nah gitu ya, mau dia level apa insya Allah bisa semua. Nah, mengapa perlu membaca Introduction to English Grammar? Karena ini untuk membuka jendela dunia kalian terkait tentang bahasa. Yang kedua adalah ini sebagai ikut serta dalam berkontribusi untuk kemajuan kompetensi dan karir. Ini adalah sebagai kombinasi lengkap materi dan latihan, dan ini buku ini sangat mudah dipahami dan ini juga bisa digunakan di level pemula sampai ke level universitas. Saya kira itu aja karena memang untuk waktunya hanya diberi waktu 15 menit, insya Allah ini sangat cukup. Semoga ini apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang hadir dulu. Semoga nanti bisa dijadikan sebagai salah satu buku referensi buat teman-teman semua untuk belajar bahasa Inggris lebih terkait tentang kata bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris. Terima kasih Mas Nafis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Enggak banget mikir cuma satu. Sempit ya Bun. Thank you, Busari, for the explanation of the book. Okay, so if you have a question or you have something to ask, please keep. Silakan disimpan dulu, because we will have some questions and answer in the last session. Please prepare your best question. Silakan siapkan pertanyaan terbaiknya. Please remember that Ma'am Sari said that perhaps I will give a free book today for those who come. Jadi dia akan memberikan satu buku untuk mereka yang datang. So please prepare the best question. Okay, thank you. Okay, please give your question. Now we jump into the next book review on the second speaker. But before I give the time for the next speaker, saya jelaskan sedikit tentang beliau. She is my lecturer, and she achieved bachelor and master degree in the same university, UNES, Semarang State University, and now on a doctoral program with the same university atau UNES Universitas Negeri Semarang. Okay, she has many works that I think that it's impossible for me to explain all the works. Why? We only have a little time now. So, are you ready, Ma'am? Yeah. Okay, I'm so sorry because I don't have enough time to explain
good background of you. So the second book of Abdul Liatisti Ma'am, the title is Practice of Teaching English to Young Learners. Time and place are yours. Thank you. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good day everyone. So thank you for Mas Raffi, for introductions about me myself. And Mas Raffi was my student, he is so smart and also so diligent at the times. So if you are from English Education Department, you may follow Mas Raffi. Really good. For everything. Okay. Well, first of all, I would like to say thanks to, of course, Rektor IAIN Salatiga and Vice Rector for supporting us to do this event in Bedah Buku, and also the head of library, Pak Dr. Wiji, and today also Mbak Ivo that represent Pak Wiji. Thank you very much for your support and also all of the team. Well, in this occasion, I would like to talk about my book entitled Practicing of Teaching English to Young Learners. And I also want to say hi to all of my beloved students virtually, my students yang sekarang lagi online dimanapun Anda berada. Thank you sudah join untuk event ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kalian semua. And also all my friends, lecturers of IAIN Salatiga, dan juga semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Thank you very much. Well, actually this is the third book from me entitled Practicing of Teaching English to Young Learners. Dari judulnya aja udah kelihatan ini title itu emang relates dengan anak-anak. Jadi untuk buku ini memang tujuannya this is the cover of the book. Actually, this book is written to give a better understanding about the theory of teaching English to young learners. Teaching English to young learners kita bisa singkat menjadi TEYL. It also describes the learning materials, media, and provide example for implementing some techniques class. So actually, the goal of this book is not only give the knowledge and also the theories of how to teach English to young learners, but also I give or provide some material to practice. Jadi hopefully yang pembacanya tidak hanya mengenal teorinya, tetapi juga gimana cara implementasinya. So semua saya masukkan dalam buku saya ini, di TEYL ini. Well, but before I go to the next to break down the part of this book, actually I wanna tell you the history. Why I write this book Kenapa sih Miss Lian nulis buku tentang TEYL? Okay, sebenarnya honestly this book actually for me is to teach the course of TEYL. Jadi di semester 5 itu ada mata kuliah Teaching English to Young Learners. This is optional course. So for you, if you are the student of English Education Department, you will choose the optional course. The first one is TEYL and the second one is CAL, Computer Assisted Language Learning Pak Aswi Okay, and most of the students actually choose CAL. Jadi sebagian besar mahasiswa IAIN itu ternyata milih mata kuliah CAL. I don't know why, maybe because the CAL course is taught by Pak Hasbi mungkin Karena diajar sama Pak Hasbi, jadi semuanya milih CAL. Karena most of the students of IAIN Salatiga are female, bener nggak? Ya mungkin bisa jadi itu analisa saya aja, mudah-mudahan salah. Karena mereka mungkin nganggapnya itu mata kuliah apa sih Teaching English to Young Learners tuh ngapain gitu, ngajar anak TK tuh ngapain gitu loh. Ternyata mereka akan menyesal kalau tidak masuk kelas saya. This is one of my promotion If you want to take the optional course, you may choose TEYL daripada CAL gitu Pak Asbi But actually, it's just a joke So it depends on you. If you analyze yourself interesting in technology, you may choose CAL. But if you analyze yourself, you are so active and also you like singing, you like dancing, so please choose TEYL.
Kenapa susah-susah ngambil kelas call? Kalau kamu suka nyanyi, suka bergerak, suka main game, suka ngajar anak-anak, silakan ngambil kelas TEL. Itu akan sangat bermanfaat untuk kalian. So that's become the history why I write this book. Actually, this book is just kind of compilation in one semester that if you want to learn about TEL, teaching English to young learners. So I write this book entitled Practicing of Teaching English to Young Learners, the playbook for English teacher. And the readers not only the student from TBI, but also maybe the student from PIAUD, ya, because PIAUD itu kan calon guru bahasa Inggris, calon guru RA atau TK, atau juga guru-guru yang lain. So everybody can read this book actually. Well, so there are 11 chapter in this book. Ya. Ada 11 part dalam buku ini. Yang pertama, the first one is discuss about characteristic of young learners. So before we teach the children, we have to know about the characteristic of young learners, because teaching children will be different with teaching adult. Jadi kalau kamu misalnya pun mengajar PPL pun itu sangat berbeda. Why? Because I just concerned with early childhood education. Jadi Miss Lia konsentrasinya ada di pendidikan TK. Jadi early childhood education sebelum SD. Jadi berbeda dengan nanti kalau kamu misalnya ngajar SMP dan SMA. So the first one, if you want to teach TEL, teaching English to young learners, you have to know about the characteristic of children, of course. Children have brilliant learning. This is called golden age. Ada di usia 6 sampai 12 tahun. And we have to know to explore the children as the teacher and also as the parents. Jadi tidak hanya sebagai guru yang harus, tidak hanya sebagai orang tua yang harus nge-push anaknya supaya maksimal perkembangannya, tapi guru juga sama. Karena anak usia 6 sampai 12 tahun itu mereka juga ada namanya golden age juga. Kemudian the second one is the memory of children brains are extraordinary. Jadi jangan salah, ketika kita mengajar anak TK itu biasanya long term memory, sampai nanti dia sampai besar aja masih ingat. Makanya ada mahasiswa kayak fossilization ya, jadi sudah terfosil kalau ngomong misalnya 13 tuh ngomongnya 13, bukan 13 tapi 13 ya, mungkin karena dari awal gurunya ngajarinnya gitu, jadi long term itu dirubah susah banget. Focus, nah itu siapa yang pertama ngajarin focus? Nah mungkin itu karena diajarin for the first time, jadi long term memory sampai besar dia ngomongnya focus on gitu kan, harusnya focus on something like that gitu. Makanya hati-hati ketika kita mengajar anak-anak, mereka tuh long term memory banget gitu. Diajarin sekarang tuh berapa puluh tahun lagi masih ingat gitu. And the second one is children have the great sense of curiosity. Yes, we know that. Kalau nggak pengen tahu itu namanya bukan anak-anak. Anak-anak tuh pengen aja tahu. Pernahkah mengalami, mungkin yang udah pada punya keponakan ya, ngalamin anaknya itu sering, ini apa sih? Buat apa sih? Kenapa sih? Kok gitu sih? Kalau nggak itu gimana? Alasan tanya aja ya, because children have the great sense of curiosity and we have to know it and we have to explore it as a teacher. Manfaatkan curiosity mereka untuk mengembangkan kognitif mereka, kognitif, afektif, emosional, semuanya harus dikembangkan gitu. Well, this is for the chapter 1. And what next for the chapter 2? Actually, ya, chapter 2 itu terdiri dari instructional media in TEL. Jadi media apa yang bisa kita gunakan di dalam kelas. So actually there are many instructional media in TEL, but I just put some here. The first one is the students themselves. So students can learn by themselves. Jadi mereka belajar dari diri mereka sendiri sebagai objek. And the second one is they also learn to realia. Jadi realia itu melihat sesuatu yang ada di sekitar mereka bisa belajar dari itu. Sekolah alam misalnya, itu kan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya, limbah-limbah, apa yang barang bekas pakai dan lain sebagainya, itu bisa dipakai as the media. And then pictures, yes of course. Mana ada sekolah TK yang nggak ada gambarnya? Mungkin itu agak aneh menurut saya. Kenapa? Basically children like drawing, like watching visual, it's like pictures, videos, something like that. And then course book ini juga sangat popular. Walaupun sekarang sudah tidak course book tapi beralih ke digital book ya.
And then boards masih dipakai, papan tulis whiteboard, blackboard yang masih pakai kapur itu juga masih bisa dipakai. Overhead projector, LCD dan lain sebagainya. Itu kalau yang udah agak modern. And then flip chart, yes, flip chart, kertas kecil-kecil itu bisa dipakai. Computer based presentation technology, and it's right now relates to the advancement of technology right now. So everybody use computer based presentation technology. Tidak hanya di level SMP, SMA, kuliah, TK aja sekarang mereka udah berbasis komputer, itu karena kecanggihan dari zaman. Gitu. So there are some instructional media and others. Yang lainnya masih bisa dilihat di buku saya nanti. Okay. Well, and then for the chapter 3, it consists of warm-up activities in title. So you can see here ya, warm-up activity itu ada banyak banget aktivitas. So before we teach the materials in front of the classroom, make sure that we should do warm-up activities. It's really important. Jadi jangan masuk kelas langsung ayo semuanya duduk. Langsung ya pelajaran hari ini adalah ABC. Nah itu muridnya kabur semua. It's different because they are children. So we have to do is like warm up activities such as mirroring, ada donkey tails, ada red light, green light, the hockey pokey, and then dance party, alligator in the swamp, and so on. Many more. Jadi masih ada beberapa yang bisa dibaca as the reader in my book actually. Bagaimana cara melakukannya, manfaatnya apa bisa dibaca di buku saya, gitu ya. Well, and for chapter 4, chapter 4 is games entail teaching English to young learners. This is also very important as a teacher. We have to create the games in the classroom. Jangan pernah jadi guru yang kaku kalau kamu pengen ngajar TK, nggak bisa. Jadi guru TK tuh harus heboh, harus ceria, harus kreatif, menciptakan ini segala. Susah loh jadi guru TK loh, saya aja belum tentu bisa. So you have to create the games in the classroom. For example, di sini saya nyebutkan beberapa aja tuh kayak ada spelling bee, jumping rope, ada color schemes, ada cat and dog, ada Simon Says, ada lagi tuh yang teplak-teplakan itu tadi apa tuh namanya saya agak lupa, nanti bisa dibaca lagi. Nah, jadi games ini juga selain it can be warming up activities, it also can becomes the media of teaching materials of vocabularies. Misalnya kayak jumping rope, kan main loncat tali tuh. Apakah itu bisa dipakai untuk ngajar? Bisa. Jadi sebelum mereka loncat kasih dulu pertanyaan, kasih dulu media, kasih dulu materi dan lain sebagainya. Kayaknya mereka tuh kayak melakukan itu tuh dengan fun, tapi ternyata mereka lagi belajar. Why? Because children like learning by playing. Jadi mereka sukanya itu belajar sambil main. Jadi nggak bisa mereka duduk anteng diam kayak mahasiswa tuh nggak bisa. Kalau mahasiswa bisa ya kayak gitu ya. Paling mentok main gadget ya. Kalau anak-anak nggak bisa gitu. Well, and this is for chapter 5. We talk about using songs in tail. Nah, ini juga jadi tantangan yang berat. Mungkin mahasiswa nggak mau masuk kelas tail karena mereka menyadari suaranya nggak oke. Jadi kalau di kelas tail, jangan khawatir, saya menawarkan satu jaminan. Keluar dari mata kuliah tail itu rata-rata ya kemampuan menyanyi kalian ada progres lah, lumayan. Karena di kelas tail, I push my students to sing beautifully. At least nggak harus berteknik kayak Agnes Mo, tapi paling nggak nyanyi dengan melodi yang bener aja. Itu saya udah bangga banget gitu loh. Kadang nyanyi ini ya, for example here, I put the lyrics in my book, for example like ABC alphabet song. Ini kan lagu gampang banget ya, everybody can sing this song, right? A, B, C, D, E, F, G. Itu aja ada yang nadanya kemana-mana gitu loh. Terus kadang saya sedih gitu loh. Terus kalau kamu jadi guru di kelas, nadamu kemana-mana, terus gimana gitu loh. And the second one is like head, shoulder, knees, and toes. Melodinya mungkin oke, head, shoulder, knees, and toes, itu kan enak ya. Tapi kadang tuh pronunciation-nya salah. Head, shoulders, knees and toes. Itu kadang saya, ya Allah, ini gimana gitu. Karena kamu children will imitate the teachers. Kamu jangan berpikir jadi guru TK itu, wah guru TK itu guru yang biasa aja, paling santai aja nggak perlu belajar. Jangan salah. If you teach vocabulary, for example, ya,
if you teach vocabularies, make sure that your pronunciation must be correct. Of course, because children will imitate. Jadi pastikan bahwa pronunciation tuh bener dulu baru kamu ngajarin gitu loh. Ya, and the third is Twinkle Twinkle Little Star. I think it's a beautiful song, and children like this song. Siapa yang bisa lagu ini? Bisa lah ya, sebenarnya bisa ya, semuanya bisa ya. Twinkle Twinkle Little Star, gitu kan. Nah ini juga belajar. Nah kemudian yang terakhir ada beberapa lagu. I just put only 4 examples of songs in my book, and I also put the lyric of Indonesian song, but the lyric is in English. It's like rainbow. Rainbow. What is rainbow in bahasa Indonesia? Pelangi. Gimana sih lagunya pelangi? Pelangi, pelangi gitu ya. But you have to change the lyric. It's like, oh rainbow, how beautiful you are. The red, yellow, and green you are in the blue sky. Who is your creator? Tell me who let you show. Tell me who let you sow. Oh rainbow, creation of God. Something like that. So this is kind of many kind of songs that you can use in teaching English to young learners, right? Well, and the chapter 6 actually we talk about using poem in tale. Wait a minute, ini kayaknya zoomnya bermasalah nih. Hah? Enggak, soalnya ini. Tapi di sana kelihatan. Oh, udah deh, Pak. Mas, ini zoomnya mati nggak apa? Okay. Oh well, okay, sorry for trouble. Yeah, for the chapter 6 actually, chapter 6, we talk about poem, using poem in teaching English to young learners. What is poems? Like karya sastra seperti puisi dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Apa ya? Yeah, wait a minute. Poem is great learning media to provide information and teach literature from an early age. By using poem, children will get new vocabulary, and it can also stimulate children to think about the meaning taken from a poem. Jadi ternyata anak kecil juga sudah bisa diajarin karya sastra lewat puisi-puisi singkat. So it's also very important as the teacher if you want to use poem in teaching English to young learners. And I put some simple poem that can be used or can be applied in the classroom for teaching children. Well, okay. For the next is chapter. Apa nih? Hah? Share screen. Okay. Zoomku tuh mati. Wait a minute ya, because we have the trouble here. Close out ya. Hah? Nggak bisa share screen di sini karena kan dia nggak connect. Nggak connect, harus connect dulu. Mas Raffi cuap-cuap dulu deh. Saya tak bener kayak zoom dulu ya. Ini koneksi mati soalnya. Okay, so we have something troublesome here, so we need to wait. Okay, No on internet connection kok. Perpustakaan pakainya apa ya? But I will explain you in bahasa in English, so it's bilingual. Okay, somebody ever said to me like this, lebih mudah membangun daripada mengembangkan. Okay, and then I'm questioning, excuse me, what that mean? It means that lebih mudah mengajari anak kecil ketimbang mengembangkan atau mengajari mereka yang sudah mahasiswa. If you try to go to rural place, nanti kalau udah KKN di SD, di MI di sana, di TK, you will never find English. Kalian nggak akan pernah menemukan bahasa Inggris. Why? There is no teacher who can speak in English. Nggak ada guru yang bisa ngomong bahasa Inggris. Itu masalahnya. Sebenarnya kalau belajar ini itu cukup bantu di KKN. Mereka malu, sumpah. They feel ashamed to speak in English. They feel so inferior. Minder banget untuk ngomong bahasa Inggris karena mereka tidak tahu, karena gurunya juga nggak ada, nggak bisa. That is a summary for me. Jadi sedikit ringkasan tentang buku yang tadi Bu April yang di atas dijelaskan.
lebih detail, more detail from the book, lebih detail di bukunya. But yeah, that is my experience. So when you meet a kids, ketemu anak kecil gitu, have you ever heard that? Pernah dengar nggak kalau misalnya if you want to have children Host that disable can mas, memorize disable Quran, kan dulu, yang mau bisa share screen, menghafal share Quran. screen. Jadi ini, you can play Quran when they are on the womb, saat mereka masih di rahim. That's true, that's right. Itu fakta. You know what it means? When you teach English, start from early age, ketika kita mengajari anak bahasa Inggris semakin tinggi itu semakin bagus. Oke. My friend Helen, teman saya Helen from Ireland dari Irlandia pernah bilang, Udah mau. Oh ya. if you want to teach English, sebenarnya actually you can teach them when since a child. Oke. Jadi saat mereka masih kecil itu langsung bisa dimulai. Oke, you can Yeah. begin. Oke, thank you. Oke. Okay, thank you, Mas Raffi. Sorry for trouble, yeah. So, well, I would like to continue for my explanation. And right now, Enggak bisa. Oh ya. Chapter 7, talking about storytelling activities in tales. So here, there are many stories that you can use as a teacher to teach the children. It is from like The Boy Who Cried Wolf, and then Christopher and Ant, Wolf and Sheep. But also I also provide the stories from Indonesia's like legend. For example, Malin Kundang, Sang Kuryang, and something like that. So it's interesting for you if you want to read my book. There are many stories that can be used as the media in teaching English to young learners. Well, and chapter 8, we talk about interactive material in tales. So it is not only traditional but also the interactive materials. Children can be successful learners in many ways, and the English computer game or application of English game is one of the manifestation of an interactive material in tale class. So it is also effective tool for children if you want to use something like a computer games application for kids and so on. But we have to know about the limitations. Tapi tidak harus fully memakai itu, tapi kita juga harus membatasinya, harus ada limitasinya. Jadi jangan totally pakai gadget, itu juga dampaknya kurang bagus. Untuk pergantian alternatif, kadang pakai gadget, kadang pakai biasa, kadang pakai traditional, that's okay. It is like a variations, ya. Well, and then for chapter 9, we talk about traditional games in tales. Actually, in this book, the material taken from my research. Saya pernah membuat riset tentang penggunaan traditional games di kelas tale, dan saya masukkan hasil riset saya itu ke dalam buku. Jadi misalnya itu ada gambar Sundamanda, tahu ya? Itu istilahnya macam-macam, ada Suramanda, Sundamanda, something like that. Ternyata dia juga bisa dipakai untuk ngajar bahasa Inggris. And then ada betengan, ada dakon, ada ular tangga, ada wong-wongan. Many kinds of traditional games can be used to teach vocabulary for our children. Well, and this is for chapter 10, we talk about lesson plan. That's why I write this book entitled The Playbook for English Teacher. Kenapa Playbook for English Teacher? Karena saya juga memasukkan contohnya ada lesson plan di dalam tale-nya itu. Jadi dengan lesson plan ini kalian bisa amati tiru modifikasi bagaimana kalian mengajar, silakan bisa dipakai lesson plan-nya ini. Oke, nggak bisa, trouble again and again. Ini nggak bisa, jadi nggak bisa next. Okay, the last is chapter 11. We talk about worksheet, student worksheet. Jadi di buku saya tidak hanya materi, tidak hanya teori, ada kumpulan lirik, kumpulan puisi, kumpulan games, warming up activity, lesson plan, dan yang terakhir yaitu student worksheet. Jadi nanti kalian bisa lihat beberapa contoh bahasa Indonesianya worksheet tuh LKS ya, kayak lembar kerja yang bisa dipakai untuk ngajar tale. Nanti bisa kalian pakai, amati, tiru, dan modifikasi. So that's the content of my book. Hopefully it will be useful for you if you want to read. And if you want to take the files, I will share the file also. Kalau kalian ingin mendapatkan filenya, saya bisa kasih file free untuk kalian semua gitu.
That's all. Thank you. Back to Mas Raffi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So generous of you. Oh iya, kenapa sih Kat mau error terus? Mas Hasbi barang. Ya berarti Mas Hasbi nggak usah ngezoom Thank aja. you, Miss Langsung mana buku? So now all of you, jadi sekarang semua you already understand Error about terus. the important to teach English since. Coba aku ngezoom lagi aja coba ya. Jadi, Coba masuk so zoom lagi. penting ngajarin bahasa Inggris kepada Iya. balita. That is important. Serious. If you have a Koneksinya question, mati-mati please terus keep loh in mind, masalahnya. because we will have a question and answer session on the last session, so please keep and prepare your first question. Okay, now we jump into our last session, the third book review, and I would like to introduce you the last speaker or the third speaker, Mr. Muhammad Hasbi. Master of Arts. He achieved his master degree from English and Foreign Language University, India, Pada situ ya. and Dari mana? he is quite skillful Jadi hambar. in teaching English with the technology. Jadi beliau cukup Kayak ceramah aja. dengan handal mengajar Slide-nya di sini bahasa bacanya. Inggris dalam dengan teknologi. So almost reach to the Mas koneksinya yang bisa masuk apa sih? Dari tadi keluar terus. Astagfirullahaladzim. dalam mengajar bahasa Inggris dengan Pustakawan nggak bisa juga. Oh ini dia. because you know Pustakaan. No internet. his master degree teaching English bisa, Mas. as a second language using Show must go on technology. ya. Okay, so we need to wait a little Masih kayak bit. nggak bisa soalnya. Okay, the last session of the book review. Mr. Muhammad Hasbi with his book English Teaching Practice in Indonesia during COVID-19 crisis. Lesson time, yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. This is one of my happiest moments in this month to be one of the speakers for book review event. And first of all, I would like to say thank you to the rector and vice rector of Yayan Salatiga, and then the library of Yayan Salatiga, and then the co-speakers, and also the moderator, and also all the participants who are here or at home. Okay, so Thank you nih. sebenarnya saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya ya, slide-nya, tetapi ada technical problem so that it cannot be shown. I hope that time by time probably it will be solved, but tapi kalau misalkan tidak bisa diperbaiki nanti ya saya modelnya semacam ceramah saja ya. Jadi cukup menyampaikan saja tanpa ada slide-nya. Sebenarnya ada ilustrasi-ilustrasi yang ingin saya tampilkan. Oke, judul dari buku saya itu adalah English Teaching Practices in Indonesia During COVID-19 Crisis. Ini adalah cover bukunya. Ini adalah buku terbitan tahun kemarin 2020 saat corona itu menghantam Indonesia juga termasuk pendidikan Indonesia. Jadi buku ini kalau diterjemahkan menjadi Ini tuh praktek kan mengajar bahasa mendadak Inggris banget atau suruh penerapan ngumpulin file ini, jadi nggak sempat bahasa kasih Inggris di gambar-gambar, Indonesia harus selama banyak COVID-19 gambarnya. crisis. Jadi meskipun buku ini ditulis pada tahun kemarin, tetapi tahun ini itu masih relatable sekali karena kita masih dalam situasi pembelajaran yang terbatas pada situasi COVID-19. Dan ini juga bisa diklasifikasikan dalam secara global sebagai online learning. Jadi online learning ini meskipun judulnya tentang COVID-19 crisis, buku ini juga relevan untuk online learning meskipun nanti setelah COVID-19 crisis. Jadi setelah COVID-19 crisis itu kita bisa memprediksi bahwa online learning itu tidak akan hilang. Online learning itu juga akan berada di sini.
seperti prediksi corona ya, katanya corona itu tidak akan pernah hilang, dia akan bersama dengan kita. Termasuk buku ini juga seperti itu, meskipun lahirnya sama dengan waktu corona itu, tapi manfaatnya juga bisa dipakai setelah corona juga seperti itu. So yes, this book memakai istilah COVID-19, buku ini adalah salah satu, so this is like the baby of corona. Without corona, this book didn't happen. Jadi tanpa corona buku ini tidak akan ada ya, meskipun ada buku-buku bertema online learning, tetapi karena situasi online learning kita di Indonesia saat ini adalah dalam konteks corona, itu juga tidak akan seaplikatif atau tidak akan serelevan ini seperti itu. So this book has the relevancy of that. Oke, jadi di sini di bawah nama saya tidak ada di slide ya. Jadi ini sebenarnya bukan buku single saya, ini bukan buku solo saya, ini adalah buku yang dikarang oleh sebanyak 34 penulis. So ini bukunya adalah rombongan. Kita sebut sebagai antologi seperti itu, buku yang ditulis oleh banyak orang. Dan saya di sini sebagai penulis utamanya. Kita akan berkenalan ada siapa saja yang menulis di buku ini. Jadi dari 34 penulis itu ada 17 penulis itu adalah seorang dosen, kemudian 10 penulis itu adalah guru SMP SMA, 2 penulis itu adalah dari trainer lembaga bahasa, lembaga kursusan, kemudian ada 5 chapter khusus yang ini ditulis oleh para dosen, kemudian ada juga penulis dari luar negeri. Dan ke-34 penulis ini semuanya menceritakan tentang pengalaman mengajar bahasa Inggris selama COVID-19 ini. Dan pasti karena ini adalah book chapter, kita juga memiliki susunan dari buku ini. Jadi buku ini itu akan berisi tentang background-nya terlebih dahulu. Jadi masing-masing penulis itu menceritakan educational background atau background latar belakang pengajarannya itu seperti apa. Di mana dia mengajar, berapa jumlah mahasiswanya, siswa atau mahasiswanya itu adalah jurusan apa, untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk academic purpose atau untuk specific purpose atau untuk skill-skill khusus dalam bahasa Inggris seperti itu. Kemudian kita menceritakan tentang problematika yang kita hadapi saat mengajar secara daring. Kemudian kita juga menyertakan solusi-solusi pembelajaran yang model daring itu lebih baiknya itu seperti apa dalam konteks pengajaran kita. Jadi kalau saya bacakan satu persatu sekolah maupun universitasnya itu ada banyak sekali ya, 34 akan memakan waktu sekali. Yang pasti ini semuanya penulisnya itu secara nasional ada. Jadi kita memiliki penulis dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang tidak ada sepertinya Irian Jaya itu memang tidak ada ya. Tapi ini memang sudah rasa nasional, sudah ya semacam kita sebutnya sebagai buku Nusantara seperti itu. Tapi untuk pembelajaran konteks pembelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk berikutnya saya ingin menceritakan tentang karakter dari buku ini. Ada di slide keempat sepertinya, karakter isi buku. Di karakter isi buku, oke, yang pertama adalah buku ini karakternya adalah mainly about travel during COVID-19. Buku ini secara tema utamanya adalah bercerita tentang pengajaran bahasa Inggris selama COVID-19, sehingga sangat relevan. Kemudian yang kedua, buku ini adalah sangat Indonesia karena 95% dari penulisnya itu adalah orang Indonesia. Jadi problematika yang ditulis di situ, kemudian solusi-solusi, alternatif dan juga metode-metode pengajarannya itu disesuaikan dengan kontekstual Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa buku ini bersifat practice oriented, bukan teori oriented. Jadi buku pengajaran bahasa Inggris yang minim teori, tetapi lebih banyak porsinya itu ke hal praktek. Jadi tentang teknis-teknis masalah-masalah dalam pengajaran bahasa Inggris dalam online learning, kemudian solusinya seperti apa, evaluasinya seperti apa dan sebagainya. Oke, yang berikutnya ini yang menarik adalah bahwa kita dari 34 penulis ini kita memiliki ciri khas masing-masing dalam cara kita untuk menerangkan atau menarasikan dari ide-ide kita dalam chapter tersebut. Jadi ada beberapa penulis itu yang menuliskannya itu dengan gaya seperti menulis artikel. Ada yang menuliskan dengan gaya curhat.
yang curhat non formal, informal seperti itu, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang menceritakannya itu dalam in comical way atau agak jenaka, ada unsur-unsur jenakanya seperti itu. Jadi 34 ini tidak chapter yang bersifat formal semua, tapi memiliki rasa yang berbeda-beda. Jadi kita setiap chapter itu kita bisa menyelami ide mereka dalam karakter penulisan yang berbeda-beda. Jadi akan membuat kita tidak merasa boring untuk membacanya. Oke, yang berikutnya adalah bahwa buku ini selain aplikatif untuk pengajaran bahasa Inggris, itu juga aplikatif untuk pengajaran non bahasa Inggris. Mengapa? Karena ini kan temanya kan tentang online learning during COVID-19 crisis. Meskipun case atau kasus-kasus yang diangkat dalam buku ini adalah kontekstualnya untuk pembelajaran bahasa Inggris, tetapi sebenarnya problematika, kemudian solusi-solusinya itu juga sangat kontekstual untuk pengajaran mata kuliah atau mata pelajaran yang lain yang tidak terbatasi dalam topik bahasa Inggris. Oke, kemudian selanjutnya bahwa buku ini juga bisa menjadi inspirasi yang bagus untuk bagi kita menulis yang berkaitan tentang teaching English for foreign language atau yang berhubungan dengan online learning atau yang berhubungan dengan tema COVID-19. Kemudian yang terakhir, buku ini juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber material untuk pengajaran bahasa Inggris. Jadi ini ada 34 chapter. Di banyak chapter dari buku ini itu memiliki beberapa contoh, beberapa lembar kerja juga, beberapa teknik-teknik yang itu bisa kita pakai untuk pengajaran bahasa. Jadi kita bisa memakai beberapa isi dari beberapa chapter ini juga sebagai salah satu media untuk mengajarkan bahasa. Oke, kemudian ini akan saya contohkan ya. Jadi salah satu contoh dari bab ini adalah contohnya di bab 9, itu ada bab yang berjudul What's Up Between Playing and Learning English. Jadi pada bab ini penulisnya itu berfokus untuk mengoptimalkan pembelajaran menggunakan WhatsApp. Ini ditulis oleh Ibu Dina Rafidiah dari Banjarmasin yang lulusan S3 dari Amerika. Jadi yang menarik juga dari para penulis di sini memiliki background yang bermacam-macam dan mereka memiliki pengalaman di sesuai kapasitas dan juga bidangnya masing-masing, dan banyak dari mereka itu memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sebelumnya. Oke, jadi ini contohnya di salah satu bab ini, di babnya beliau mengutarakan tentang lika-liku mengajar bahasa Inggris selama pandemi. Kemudian sebelum menyeleksi WhatsApp itu sebagai media final untuk pembelajaran bahasanya, itu sudah menyeleksi beberapa aplikasi online seperti itu. Kemudian akhirnya diceritakan ada beberapa teaching activities yang bisa digunakan melalui media WhatsApp. Oke. Kemudian ini tentang spesifikasi dan harga buku. Mungkin tidak saya sampaikan secara verbal, cukup saya tampilkan saja. Nanti biar tidak terkesan promosi untuk marketing seperti itu ya. So, I think that's all. Itu saja gambaran singkat dari buku ini. Memang saya tidak ingin menceritakan secara detail isinya seperti apa. Saya hanya sekedar mengantarkan saja tentang kerangka dari bukunya itu seperti apa. 90. Oke, dan yang menarik adalah buku ini diterbitkan tahun kemarin. Di 3 bulan pertama itu kita bisa terbit 3 kali dan akhirnya diberikan penghargaan dari penerbit. Buku ini mendapatkan gelar bestseller. Jadi buku ini sudah lumayan terbukti memiliki pembaca yang banyak juga dan lumayan diminati seperti itu. Jika tertarik nanti bisa menghubungi panitia mungkin untuk mengenal lebih jauh dari buku ini. Oke, that's all. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shin, aku mau jual-jual. Thank you Mr. Rasbi, terima kasih banyak yang sudah menjelaskan in detail secara mendetail. And now we can okay, now
Okay, before jumping to the next session, I would like to say thanks to our splendid speakers for the insight and the knowledge. Okay, please, for the participants who come here, please give applause to the speakers. Okay, now the next session, question and answer session. Jadi sesi pertanyaan dan jawaban. I will give you the rules. Akan saya berikan aturannya. The first, only 20 minutes. Waktunya hanya 20 menit. And maximum question is 2 questions for each speakers. Jadi hanya ada 2 pertanyaan untuk satu pembicara. Okay. And Kok tadi bisa lagi ini? and before you Tapi udah dikasih look at the filenya. question, please raise your hand and then give your name and then spell your Soalnya Zoom question. connection hilang semua. Is it clear? Jelas? Iya, server. Okay. Session questions and answer are open now. Silakan, sudah dibuka. Silakan angkat tangan, terus perkenalkan diri, ditujukan ke siapa pertanyaannya, dan boleh pakai bahasa Inggris. Di Zoom. Iya. Supaya Bisa dilihat ya. kalau bisa Itu ada nggak bahasa Inggris lebih bagus. Ada pertanyaannya. Namun kalau Belum ada. lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, bisa acceptable, bisa diterima. Oke, di online juga ya, di online juga. So, I give the same question. Jadi saya berikan versi yang sama. Maksudnya untuk yang online juga tetap boleh sama, lambaikan tangan atau tidak cocok. Dan ingat maksimal hanya 2 penanya untuk 1 narasumber. Thank you. Mbak Ibu mau tanya. Nggak cukup. Ya, dari situ aja. Maju dikit. Belum kelihatan. Maju lagi. Dari kelihatan layar. Maju dikit lagi tidak apa-apa. Satu langkah sini, ke arah sini. Ya, ya. Oh iya, sudah. Nah, kelihatan wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sangsabila dari mahasiswa KKI semester 2. Aku masuk nggak sih? Aku pakai ini. Pakai ini kali ya. Coba pakai ini aja. Ini Dok, Cahayu. Pakai ini Cahayu. Coba. Ya. Nah, Bu, sebelumnya saya memakai bahasa Indonesia. Dalam tadi di bukunya itu apakah hanya ada teori saja? Mic-nya. Apakah ada teori saja atau disertakan exercise-nya seperti itu. Terus dari pemateri yang ketiga, tadi kan Bapak bilang itu kan ada 34 penulis ya Pak. Ya. Nah Bapak sebagai penulis pertama seperti itu. Nah itu Bapak melakukan riset ke penulis-penulis itu apa risetnya itu dengan komunikasi atau membaca buku apa seperti apa? Langsung jawab aja Bu Sari. Oke, terima kasih. Mbaknya tadi namanya siapa Mbak katanya? Dewi. Aulia. Mbak Aulia, mahasiswa KKI semester 2. Ya, oke, untuk pertanyaan tadi terkait buku saya ini yang saya tulis, ini lengkap Mbak. Jadi ada teorinya dan ada latihannya. Jadi latihannya ini lebih banyak. Kalau untuk teori memang saya padatkan biar nanti tidak terlalu banyak penjabaran, tetapi padat tapi itu sangat informatif. Untuk exercise-nya juga ada. Silakan nanti bisa dilihat, dibaca. Nanti juga kalau nanti mbaknya mau bisa saya kasih Free. Insya Allah itu nanti bisa menjadi modal bagi Mbak Dewi nanti untuk bisa belajar banyak terkait tentang tata bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris.
khususnya kalau mau belajar kelanjutannya untuk itu. Saya kira itu enggak sampai. Oke, terima kasih sudah menanyakan tentang buku saya. Jadi memang buku ini terdiri dari 34 penulis dan semuanya itu bukan dari institusi yang sama. Jadi memang bukunya itu tidak ditentukan setiap babnya itu ditentukan 1 sampai 34 dulu, kemudian baru mencari penulis, itu tidak. Jadi kita memiliki tema besar, temanya adalah tentang pengajaran bahasa Inggris selama COVID-19, kemudian kita tawarkan kepada para guru, para dosen, para trainer bahasa Inggris se-Indonesia. Bagaimana bisa menjaring para penulis ini? Jadi kita memanfaatkan media komunitas. Jadi kita kan memiliki komunitas dosen bahasa Inggris di WhatsApp. Kita juga ada juga komunitas guru PGRI, kemudian komunitas trainer dan sebagainya itu kan ada kan. Jadi kita melakukan sosialisasi di situ, kemudian kita menyeleksi orang-orangnya dan kita berikan kebebasan bagi mereka untuk menentukan topik dari babnya masing-masing. Setelah babnya jadi, itu kita klasifikasikan. Ini yang tulisan dari kategori dosen dikelompokkan, ini yang tulisan dari kategori guru diklasifikasikan dan sebagainya. Sehingga kita modelnya sistemnya adalah ada sosialisasi proyek menulis, kemudian kita klasifikasikan, kemudian baru kita susun sebagai sebuah buku. Jadi dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk menulis sesuai dengan ide mereka masing-masing, itu kita bisa memastikan bahwa setiap chapternya itu ditulis dengan sepenuh hati sesuai keinginan penulis. Kalau misalkan kamu menulis buku, tapi temanya sudah ditentukan, gimana kira-kira saat menjalani menulisnya? Mungkin ada perasaan ada terpaksa, mungkin ada perasaan ini sebenarnya bukan bagian dari interest saya, jadi kurang maksimal. Jadi mengapa ini diberikan kebebasan supaya hasilnya maksimal seperti itu ya. Jadi memang tidak ada proyek riset bersama yang dilakukan oleh para penulis untuk membuat buku ini. Jadi masing-masing penulis itu risetnya masing-masing sendiri di tempatnya masing-masing sesuai dengan karakter pendidikan atau pengajaran yang diterapkan di tempatnya masing-masing, sehingga muncullah buku ini. Makanya saya menyebutkan bahwa buku ini memiliki rasa Nusantara karena dari masing-masing daerah itu diberikan ruang untuk di-share atau dibagikan di sini. Jadi kalau misalkan kita membuat proyek bersama, temanya ditentukan, riset bersama, itu kan temanya global. Tapi dengan memberikan kebebasan seperti ini, kita bisa membaca cerita dan juga masukan-masukan ide pengajaran secara lokal. Oh ya, dari Semarang itu idenya seperti apa, konteks pendidikannya seperti apa, karakter siswanya seperti apa, problematikanya dalam pengajaran itu seperti apa. Dan itu sangat berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan beberapa kota yang ada di Sumatera atau Sulawesi. Problematikanya berbeda, solvingnya juga berbeda, problem solvingnya juga berbeda. Tetapi dengan kita membaca dari masing-masing chapter itu, kalau kita bisa menarik kesimpulan, nanti akan ditemukan sebuah benang merah yang sama. Nanti jadi ada variasi banyak sekali konteks pendidikan di buku ini, ada banyak sekali variasi metode, teknik, pengajaran yang itu jitu dan bisa diadopsi satu sama lain. Jadi yang pembaca dari Jawa Tengah bisa mengadopsi teknik yang diterapkan dari Aceh atau Medan, misalkan dari penulis yang ada di sini seperti itu. Itu ya. Terima kasih. Okay, is there any questions? Don't waste your time. Tadi ada yang dari Zoom ya? Ada satu. Saya tak berdiri, saya baca di sana nanti. Ada yang tanya? Saya nggak ikut. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Nama Oktarin Agustiawan izin bertanya, bagaimana cara mudah menghafal drama dalam bahasa Inggris dengan
lengkap dan jelas. Baca bukunya. Ini Jangan kan lupa nggak beli tahu buku nih, saya. bukan ke siapa ya? Busari. 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 Bertiga expert semua. Oh, enggak. Busari lebih pas. Busari lah, Lebih kan pas bukunya. yang bikin buku grammar. Okta. Memang grammar terus yang tertarik. Di mudah dihafal. Materi Terima kasih Mbak Okta. Ini Mbak Okta tanyanya yang di Zoom. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ini di Zoom sepertinya aktif ya. Dan semoga juga yang tidak on di video juga ikut mendengarkan walaupun wajahnya mungkin tidak kelihatan. Oke, untuk pertanyaan kedua untuk terkait gimana cara menghafal grammar yang tepat. Ini sepertinya kalau untuk masalah menghafal grammar itu ada sih sebenarnya ada banyak beberapa orang yang punya pendapat, punya ide juga rumus-rumus yang itu membuat orang itu mudah menghafalkan rumus bahasa Inggris. Dan itu juga pernah saya alami saat saya masih menjadi mahasiswa bahasa Inggris, dan itu luar biasa. Memang saya harus untuk menemukan penemu, jadi temuan untuk diri saya saat itu, dan itu menurut saya sangat mudah. Memang untuk menghafalkan itu memang penting. Jadi ada berapa macam tenses yang ada di dalam bahasa Inggris yang itu memang aplik yang biasanya dipakai, dan itu memang harus kita tahu semua dulu. Jadi gimana cara, apa sih tensnya itu apa? Kan nanti ada present, nanti ada past. Jadi ada yang kaitannya kalau untuk tense itu kan ada yang present, jadi ada yang untuk saat ini. Jadi ada yang nanti untuk yang pas, jadi untuk masa lampau. Jadi apa aja yang untuk saat ini itu apa, yang masa lampau itu untuk apa. Jadi kalau saya itu dulu menghafal, ini pengalaman ya Mbak Okta ya. Kalau untuk pengen paham betul ya mungkin bisa memiliki buku saya, nanti bisa untuk melihat gimana cara untuk menghafal lebih mudah. Nah ini waktunya sebentar. Jadi kalau saya pengalaman dulu untuk menghafalkan tense itu, saya kategorikan untuk yang tense itu di kiri, jadi untuk yang pas itu di kanan. Jadi kalau misalnya untuk yang di kiri itu untuk semuanya present, misalnya kayak present tense gitu ya, berarti yang bagian kanan itu berarti past tense. Kalau di sini itu adalah misalnya present continuous tense, berarti bagian sana berarti past continuous tense gitu. Jadi saya sangat mudah mengambil itu. Terus kalau misalnya yang bagian kiri itu adalah misalnya present future tense, nanti bagian kanan berarti past future tense. Sebenarnya kan perubahannya hanya di masa tense itu kan. Kalau present kan semuanya present, di sana semuanya kategori past. Kalau itu misalnya bunganya misalnya di kiri itu misalnya present future tense, berarti yang bagian kanan berarti past future tense. Jadi ada saat ini, ada lampau. Dan pengertian dalam kata bahasa itu kalau present kan semuanya kan kata kerja pertama, kalau pas kata kerja kedua. Contoh misalnya lebih mudah nih, ada Mbak yang boleh diskusi juga, Mbak juga yang di Zoom. Misalnya kalau present kan itu rumusnya subjek verb 1 plus objek. Kan ciri khas karakter present itu kan verb 1. Kalau kalimat yang namanya disebut sebagai kalimat tetap harus ada subjek, ada predikat, objek itu kan pelengkap. Nah, nanti untuk masuk ke past berarti subjek itu sudah nggak usah ditanya lagi. Subjek kan kategori yang memang wajib di situ. Nah, karena ini tadi dari present ke past berarti verb-nya tadi kan kalau present verb 1, karena menuju ke past berarti subjek verb 2 plus objek. Sama itu ada di situ sudah. Jadi hitungan kita hanya kalau present itu verb 1, kalau past berarti verb 2. Sama hanya misalnya present continuous tense. Berarti kata kerjanya apa? Kan is ma. Continuous kan karakternya kan verb ing, verb 1 plus ing. Nah, is ma itu kalau ke pas berarti verb 2-nya is ma itu apa? Kan bersama were. Kan kategori so. Nah, kalau verb ing-nya, verb ing kan memang harus verb 1. Kalau verb 2, verb 3 di ing kan memang nggak boleh. Jadi memang yang di verb 2 kan tinggal yang is ma itu. Seperti juga present future, shall sama will. Nah, itu shall will-nya verb 2-nya apa? Kan should sama would. Sama aja kan? Nah, present perfect, he sama have. Nah, kalau past perfect kan berarti he sama have-nya di verb 2 kan apa? Kan had. Berarti as, had plus verb 3. Jadi saya dulu sangat mudah, saya nggak begitu berpikir terlalu keras untuk menghafalkan tenses itu. Saya
pakai logika kiri dan kanan. Apapun yang saya sebutkan berarti dia ada di bagian kanan. Saya tinggal mengotak-atik, oh ini rumusnya kemana gitu aja. Makanya kalau orang bahasa Inggris atau Mbak Afra, mungkin ini saya kurang paham apakah ini mahasiswa bahasa Inggris atau tidak, yang namanya menghafalkan, karena kita mahasiswa asing, hafalan itu penting. Jadi beberapa kata yang harus dikuasai, verb 1, verb 2, verb 3 itu harus menguasai. Beberapa kata yang umum dipakai daily itu apa, itu harus dikuasai, maka itu akan memudahkan untuk mendapatkan dari yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Tambahin ya. Oh iya, ini Julia punya temuan ini juga, karena seperti ini dosen bahasa Inggris semua punya pengalaman. Oke, kalau saya cocok dengan apa yang Bu Sari sampaikan tadi tentang grammar, karena pakarnya emang Bu Sari, bikin buku juga tentang grammar, jadi luar biasa. Kalau saya ingin nyampein aja berdasarkan pengalaman saya, jadi kalau belajar bahasa itu sebenarnya kan tentang habitual, jadi tentang kebiasaan. Mau belajar grammar, speaking, writing, dan lain sebagainya, semua karena kebiasaan dan sering dipakai. Jadi kalaupun sekarang kalian menghafal banyak rumus dan sampai ngelotok hafal, nggak pernah dipakai, ya selesai, it's over. Nggak akan pernah inget lagi. Jadi caranya gimana? Kalau menurut saya, identifikasi aja kata keterangannya. Ya, betul. Keterangan itu penting. Kamu harus bisa membedakan yesterday, oh berarti kemarin. Kemarin tuh ada kosakata apa aja? Pasti pakai past tense. Kalau hari ini pasti pakai present tense. Sesuatu yang dikerjakan setiap hari, habitual action berarti present tense. Kalau kita bicara besok berarti tomorrow dan lain sebagainya, berarti pakainya future tense. Itu aja. Kalau yang sudah dilakukan berarti pakainya perfect. Itu kita tandai penanda waktunya. Yesterday kah, now, right now, yesterday, apa will, atau 2 days ago, atau misalnya next week, next month, next year. Nah itu yang kita identifikasi. Kemudian yang kedua ya, kayak tadi belajar grammar pun juga bisa kita identifikasi, misalnya dengan cara, kalau kalian passionnya di writing atau di reading, banyaklah membaca teks. Dari teks itu kan pasti ada penanda waktunya. Oh, berarti kalau menyusun kalimat past tense itu kalian mengikuti polanya. Kalau bicara pun juga sama, misalnya nonton film juga banyak manfaatnya. Banyak kosakata atau statement atau frasa dan lain sebagainya yang bisa kita pelajari dengan kita nonton film. Jadi dari cara nonton film kamu menemukan kosakata baru, ini artinya apa ya? Mungkin pertama asing, tapi habis itu kita bisa tahu, oh kalau mau bilang aku pengen beli atau misalnya aku pengen melaktir kamu, nah itu bahasa Inggrisnya gimana ya? Nah dari statement-statement atau percakapan dialog yang ada di film itu bisa kita pakai gitu loh. Jadi kenali diri kamu sukanya di speaking, ya banyaklah bicara, latihan untuk ngikutin alurnya. Kalau misalnya sukanya di reading, banyak membaca. Nanti dari bacaan-bacaan itu kita bisa kok mengidentifikasi grammarnya dari situ. Nggak perlu terlalu jelimet belajar subjek plus objek plus ini, itu pusing. Kalau saya males kayak gitu. Ya mungkin untuk belajar awal wajib, dan kita sebagai misalnya kayak mahasiswa bahasa Inggris wajib. Kenapa? Karena kalian calon guru bahasa Inggris harus paham betul. Tapi kalau bagi yang di luar non bahasa Inggris, saya yakin nggak perlu belajar dengan itu, cukup belajar polanya. Kalian amati, tiru, modifikasi, tandai keterangan waktunya, itu kalian bisa mengidentifikasi. Oh, kalau mau bilang kemarin pasti pakai past tense. Kalau saya mau bilang besok pasti pakai future. Kalau mau bilang setiap hari aku pergi ke sekolah tiap hari pasti pakai present tense. Kalau sudah berarti pakai perfect. Itu pasti, itu udah otomatis begitu. Yang penting sering-seringlah gunakan. Jadi belajar bahasa, kalian mau selevel apapun, setelah itu mandek, nggak pernah kalian pakai bahasa Inggris kalian, saya yakin pasti skill kalian mungkin banyak yang lupa gitu. Saya nggak bilang menurun, tapi lupa. Karena belajar itu sesuatu yang belajar bahasa itu sesuatu yang harus diasah dan terus-menerus kita pakai. Dulu Miss Lia ini pernah belajar bahasa Prancis waktu SMA. Halo. Mati. Kenapa? Oke. Dulu tuh SMA pernah belajar bahasa Prancis, lumayan lancar. Jadi kalau untuk sekedar introduction kayak bonjour, comment allez-vous, misalnya pakai bien merci, kayak gitu, itu masih bisa. Tapi sekarang suruh pakai bahasa Prancis nggak bisa sama sekali karena nggak pernah dipakai. Demikian pula dengan kalian ngoyo-ngoyo sampai 8 semester belajar bahasa Inggris, habis itu nggak pernah pakai bahasa Inggris, nggak akan lancar. Terus yang penting pakai dan dipakai setiap hari gitu. Menurut misalnya gitu. Pak Asmi mau nambahin mungkin? That's enough. Okay, thank you. Mbak
Pak, ini untuk latihan-latihan yang berkaitan dengan kesulitan yang mungkin nyambung dari kuliah, itu insya Allah nanti di buku saya ada, nanti bisa dibaca, di situ ada penjelasannya dan juga jalannya. Itu aja Mbak Oka ya, terima kasih, semoga sukses buat Mbak Oka dan teman-teman. Mau tamat terus? Ada pertanyaan lagi. Mbak, terakhir ya? Buat siapa? Niki kayak kutulisnya gini loh. Oke, the last question. Jadi ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah sampai di ujung acara. Pertanyaan dari Desi Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Miss Aprilia mengenai child, bagaimana cara atau bekal dasar yang harus dimiliki guru untuk menghidupkan suasana kelas agar siswa tidak jenuh. Udah tahu. Oke, thank you ya. Tadi siapa namanya? Desi. Mbak Desi. Thank you for your questions ya. Tadi Pak Hasbi udah bisikin saya jawabannya. Harus bisa nyanyi ya, itu salah satunya. Jadi kalau untuk jadi guru tail, coba deh kalian perhatikan. Recall your memory, atau ketika kalian nganterin keponakan kalian ke TK, lihat ekspresi yang dimiliki oleh guru-guru. Apakah guru TK itu ada yang mereka nggak punya ekspresi? Nggak ada. Semua guru TK pasti full of expressions. Jadi ketika ini contoh saya nganter anak saya sekolah, baru sampai gerbang itu masih kurang berapa meter, itu udah halo assalamualaikum Mas Baim, ya kan? Udah kayak gitu. Nah itu guru TK harus punya skill kayak gitu. The first one is expressions, ya. Ekspresi itu harus jadi mimik muka, gestur tubuh kalian. Kalau kalian lemes letoy di kelas misalnya, belum apa-apa udah assalamualaikum. Saya kan punya masalah di rumah, nggak bisa. Anak TK tuh nggak bisa seperti itu. Jadi pertama mentally kamu harus strong dulu jadi guru. Jadi guru TK menghidupkan suasana, masuk ke kelas harus ice breaking dulu atau warming up activities. Bisa dengan cara kamu nyanyi-nyanyi, dengan cara kamu tepuk-tepuk, dengan cara misalnya tiba-tiba role play, main drama. Mana ya, Mas Ilham di mana ya? Misalnya lari-lari dulu, kejar-kejaran dulu, atau misalnya ajak anak-anak keluar dulu, nonton suasana, mana sapi mana, kambing mana, misalnya kayak gitu, atau lihat tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu harus punya skill-skill kayak gitu, harus kreatif yang jelas. Menumbuhkan suasana ya tadi, pertama ice breaking itu penting. Warming up activities. Jadi sebelum masuk ke materi kita pakai itu. Dan even ketika kita mengajarkan materi harus pakai media yang menyenangkan. Makanya mata kuliah Methods of Teaching English to Young Learners itu pasti gandengannya, pasangannya tuh Medium of Teaching English to Young Learners. Karena selain kita harus bisa ngajar, kita juga harus bisa bikin media. Jadi kalau misalnya medianya itu nggak ada, itu susah juga. Apa yang disukai anak-anak ya jelas, anak-anak tuh suka yang warna, anak-anak itu suka sesuatu yang visual, anak-anak tuh suka nari, anak-anak suka musik, ya itu kita pakai, kita explore itu semua. Jadi nggak boleh malu kalau jadi guru TK. Justru dengan kamu aktif, atraktif, itu bisa membangkitkan suasana di kelas. Jadi pertama apapun yang terjadi kamu harus ceria dulu. Nggak mungkin ngajarin anak-anak ketika kamu lagi nggak ceria. Apapun yang terjadi harus pertama mood kamu harus baik dulu. Kemudian dengan mood kamu yang baik, dengan kamu ceria, kamu atraktif, kamu pakai warming up activities, kamu bawa media yang menyenangkan, suasana akan hidup. Karena apa? Ternyata ada riset yang mengatakan, mungkin kalau saya sedikit salah, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Anak itu hanya bisa duduk manis berkonsentrasi itu nggak lebih dari 5 menit. Jadi kalau misalnya, ayo duduk manis, tangan dilipat, anteng, itu paling-paling mentok 5 menit lah, nggak nyampe. Setelah itu anak tuh akan moving, mereka tuh akan lari ke sana ke sini. Nah, apakah dengan kayak gitu gurunya marah-marah? Ya nggak boleh marah-marah. Justru dengan, kalau memang anak itu sukanya lari-lari, ya cari metode pengajaran yang lari-lari. Contohnya kayak tadi, misalnya pakai loncat tali. Ya sekarang kita belajar warna. Bu guru menyebutkan warna tapi pakai loncat tali ya kayak gitu. Seneng mereka. Atau main sundamanda, main kejar-kejaran, itu bisa dipakai dengan kita ngajarin bahasa Inggris dengan pakai traditional games kayak gitu. Misalnya ular tangga, bikin ular tangga yang besar. Nanti kalau mau maju dikasih pertanyaan, bahasa Inggrisnya merah apa? Red, ya boleh maju 1 langkah. Bahasa Inggrisnya biru apa? Nah itu kayak gitu caranya.
Jadi kreatif gitu loh, nggak cuma ngasih materi, jangan membayangkan gurunya itu kayak di kelas, hari ini kita akan belajar warna ya, nggak bisa. Pasti gurunya itu pasti harus nyanyi dulu, yang dia ngapain dulu lah di kelas, atraktif dulu dan lain sebagainya. Itu paling penting, percaya diri. Jadi kamu tuh harus punya mood yang baik, harus ceria, dan kamu juga harus pede. Kalau mau jadi guru TK atau guru for early childhood education tapi kamu nggak pede, mau nyanyi malu di kelas nggak mau nyanyi, nggak bisa. Di kelas saya, kelas TEL, kalau kamu nggak pede, kalau kamu nggak heboh, nggak akan lulus mata kuliah saya. Indikator lulus mata kuliah TEL itu kamu bisa pede, jempalitan kayak gitu saya suka, nilainya A. Tapi kalau kamu di kelas itu diem aja, saya nyanyi red merah blue biru, udah fales, nggak pede. Ngapain lah masuk kelas saya, mending masuk kelas Pak Hasbi aja, kelas call gitu ya, yang kayaknya anteng, bisa bikin media internet, pakai internet gitu. Kalau masuk kelas Mislia tuh harus pede, harus aktif, interaktif, harus nggak punya rasa malu. Tujuannya apa? Biar semangat, siswa-siswanya atau anak-anaknya biar semangat gitu. Itu jawaban saya. Thank you ya. Mungkin next kita bisa diskusi lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Selesai ya? Okay. How do you feel? Gimana perasaannya setelah 120 menit ikut sesi? I hope that you got all what the speaker said. Saya berharap secara personal kalian mendapatkan apa yang tadi Bapak Ibu pembicara jelaskan, because that is important. Itu, okay. Sampai quote from me, bukan quote tapi sedikit kalimat. English is just a visual. Jadi bahasa Inggris itu hanya masalah kebiasaan. But to make English to be your habit, tapi membuat bahasa Inggris menjadi hobi Anda, that needs a lot of effort. Itu butuh usaha yang banyak. Okay, thank you for good comedy and for the splendid speakers. Let's finish our meeting by setting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause. Daftar hadir, mereka sertifikat gimana Mas? Jangan lupa foto ya di sini ya. Daftar hadir, jangan lupa ngisi daftar hadir ya. Diingatkan lagi ngisi daftar hadir, jangan lupa. Untuk sertifikat. Oke. Sahabat Flexible Presence, jangan lupa mengisi daftar hadirnya buat dapat sertifikat. Dapat ilmu, pulang bawa sertifikat. Bonus banget ya. Sudah. Foto semuanya. Oke, ini tag picture. Ini yang datang